Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kak Rowan dalam pembahasan matematika. Kali ini akan membahas soal-soal tentang bangun ruang sisi lengkung untuk kelas 9 SMP. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Silakan dipahami dan pelajari ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, panjang jari-jari alas kerucut adalah 5 cm dan luas selimut 65 pi cm persegi. Volume kerucut tersebut adalah, jadi diketahui R sama dengan 5 cm, sedangkan luas selimut sama dengan 65 pi ya. Yang ditanyakan adalah volume ya, volume. Maka yang kita cari dulu adalah, jadi kalau dalam sebuah kerucut, saya gambar segitiga aja ya, yang ini T nya, nah ini di sini ada nilai S, sini R, sini T nya. Nah di sini kita sudah punya jari-jari 5. Kita tinggal menentukan T sama S ya. Nah, ini kita punya luas selimut 65 pi. Ya, berarti rumus luas selimut adalah sama dengan pi kali R kali S. Kita cari S-nya dulu. Jadi rumusnya berubah jadi LS per pi R ya. S sama dengan 65 pi per pi R nya 5. Ini bisa kita coret pi dengan pi ya, tinggal 65 bagi 5. 65 bagi 5 berarti S sama dengan 13 ya. Nah gitu. Berarti di sini adalah 13. Nah, kalau kita gambar lagi segitiga siku-sikunya, maka ininya 5 jari-jarinya, S-nya 13. Nah, berarti dengan triple Pythagoras ini kita bisa dapatkan tinggi berarti 12 ya, tinggi 12. Nah, sudah ketemu. Jadi S sudah ada 13, tingginya 12, jari-jari 5. Maka tinggal kita tentukan berapa volumenya ya. Volume dari kerucut yaitu 1/3 dikali pi R kuadrat T. Kita masukkan ya. Berarti 1/3 22/7. Kita pi nya tidak dihitung ya. Pi nya tidak dihitung, tetap R nya 5 kuadrat, T nya 12. Oke. Berarti nilai pi ini bisa kita coret 3 dengan 12 ya, kita coret jadi dapat 4 ya. Maka 5 kali 5 25, ini 25 berarti pi kali 25 kali 4, maka hasil akhirnya adalah 25 kali 4 itu 100 ya, berarti 100 pi. Nah, maka jawabannya ini yaitu yang D. Oke, itu nomor 1. Untuk nomor 2, keliling alas sebuah kerucut 62,8 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Volume kerucut tersebut jika pi 3,14. Oke, kita punya keliling alas ya, keliling alas yaitu 62,8 cm ya. Terus ada tingginya juga sebesar 12 cm ya. Dari rumus keliling kita cari dulu nilai jari-jari ya. Jadi rumus keliling kan, keliling lingkaran itu kan 2 pi R ya. Kita cari R, berarti rumusnya berubah jadi K per 2 pi. Nah, ini kita gunakan untuk mencari jari-jari. Maka keliling sama dengan 62,8 2 dikali 3,14. Nah gitu.
Berarti kan ini jadi berapa? 62,8 dibagi 6,28 maka sama dengan 10. Jadi jari-jarinya adalah 10. Baru kita tentukan volumenya ya. Volume sama dengan kerucut kan 1/3 pi r kuadrat T ya. Berarti sama dengan 1/3 dikali 3,14 atau 314 100 sama saja, dikali R nya 10 100 ya, dikali tingginya yaitu 12. Oke, bisa kita coret nih ya. 3 sama 12 ya, 3 sama 12 ini 4 ya, kemudian ini 0 coret habis ya. Tinggal 314 dikali 4 ya, 314 dikali 4 maka hasilnya adalah 1256 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini dia. Itu yang nomor 2. Nomor 3, diketahui jari-jari dan tinggi sebuah kerucut 9 dan 12 cm. Luas selimut kerucut tersebut adalah. Oke, jadi jari-jarinya diketahui adalah 9, R sama dengan 9, kemudian T nya sama dengan 12, T sama dengan 12. Jadi ditanya luas selimut ya. Oke, luas selimut. Nah, kita lihat segitiganya dulu ya, segitiga dari kerucut itu ya. Jadi kalau kita bikin segitiga ini ya, terus tingginya kemudian R nya 9 di sini, R nya 9 T nya 12. Perhatikan segitiga yang ini ya, segitiga yang ini, perhatikan kalau kita keluarkan segitiganya menjadi, berarti ini 9 ini 12. Nah, tinggal mencari sisi yang miring ini. Ini kalau kita perhatikan ini adalah triple Pythagoras ya, 9 12. Nah, triple Pythagoras dari 9 12 adalah kalau kita bagi 3 berarti 3 bagi 3 4. Nah, berarti 3 4 5. Berarti S adalah 5 kali 3 ya. Jadi S nya adalah 5 dikali 3 berarti 15. Jadi 9 12 15. Oke. Baru kita menentukan luas selimutnya. Rumus luas selimut adalah pi kali R kali S ya. Pi RS. Berarti pi-nya pakai enggak berubah, pi-nya R-nya 9, S-nya 15. Nah, maka 9 kali 15 adalah 9 kali 15. Maka 9 kali 15 adalah 135 pi. Nah, masukkan pi-nya. Ya, ini jawabannya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, oke. Itu yang nomor 3. Kita lanjut yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar gabungan kerucut sama tabung ya. Diketahui jika jari-jari R-nya 5 ya. Langsung saya gambar aja di sini jari-jarinya 5 ya. Terus tinggi tabungnya 6. Terus panjang garis pelukisnya 24 di sini ya, 24. Nah, luas permukaan bangunan tersebut. Pertanyaannya adalah luas bangunan tersebut. Oke, kita langsung mengerjakannya dengan rumus kece ya. Jadi kalau pakai rumus biasa atau satu-satu agak lama. Jadi kita menggunakan rumus kece, kreatif dan cerdas ya. Rumusnya apa? Luas permukaan sama dengan
PR R tambah 2T plus S. Nah, ini kita gunakan. Maka saat kita hitung nilai P-nya tidak kita sederhanakan di sini karena pakai P jawabannya. Maka P R-nya adalah 5 ya. R-nya 5 tambah 2 kali T-nya yang T tabung ya, 6 ditambah S-nya 24. Maka menjadi 5Pi ya. 5 kali 2 kali 12 ya, 12 tambah 24 36 tambah 5 berarti 41. Nah, 41 ya. Berarti 5 kali 41 sama dengan jadi 205 pi ya. Ini. Maka jawabannya yang C gitu ya. Oke. Itu nomor 4. Nomor 5, perhatikan gambar kap lampu berikut. Nah, di sini ada sebuah kap lampu lengkap dengan ukurannya. Pertanyaannya luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat kap lampu tersebut. Ya. Di sini kap lampu diketahui, ini ada 3, kita jari-jarinya ya, jari-jari yang kecil. Ini R kecil sama dengan 3. Ini R besarnya berarti ya, R besarnya sama dengan 9. Tingginya ada. Nah, ini S-nya. S-nya sama dengan 10. Jadi ya, itu yang diketahui. Nah, dengan cara rumus kece lagi ya. Kreatif dan cerdas, maka rumus luas ini istilahnya kerucut terpancung ya. Jadi rumusnya luas permukaan atau luas lingkup sama dengan Pi dikali S ya, dikali S dalam kurung R besar atau jari-jari besar ditambah jari-jari yang kecil ya. Kita tinggal masukkan, Pi nya nggak dirubah, tetap S nya 10 ya, R besarnya 9 ditambah R kecilnya 3. Maka Pi 10 Pi ya, 10 Pi dikali 12, maka hasilnya adalah 120 Pi. Nah, ini jawabannya yang C. Nomor 6, sebuah juring lingkaran berpusat di O dengan jari-jari OA dan OB akan dibuat kerucut seperti pada gambar. Jadi di sini jari-jarinya ada 13, ini sudut pusatnya 210. Tentukan panjang jari-jari kerucut yang terjadi adalah. Oke. Karena ditanya jari-jari ya, jari-jari. Jadi kalau ini nih kalau dibentuk dari sepotong kertas, ini akan menjadi sebuah kerucut ya, akan menjadi sebuah kerucut. Pertanyaannya kan jari-jari kerucutnya berapa? Jadi kalau saya gambarkan ya, nah jadi begini, sorry jelek gambarnya ya. Nah, ini yang 18-nya jadi sini ya. Di sini posisinya menjadi R ya, menjadi R. Ya. Pertanyaan nanti adalah yang ini, jari-jari ini berapa gitu ya, jari-jari R yang di sini yang ditanyakannya, jari-jari kalau sudah jadi kerucut. Kalau ini kan belum jadi kerucut ya. Oke, kita langsung ke rumus kece-nya saja. Nah, biar cepat ya, rumus kece, kreatif dan cerdas. Rumusnya apa? R karena ini jari-jari doang ya, sudut pusat per 360 derajat ya, dikali R juring. Nah, itu saja rumusnya. Maka R sama dengan 210 per 360 dikali R juringnya 18 ya. Ini bisa kita coret dulu nolnya ya, habis. Nah, kemudian 36 sama 18 kita juga coret ini ya, ini ini habis ya, 1 ini 2. Nah, tinggal 21 dibagi 2, berarti jawabannya adalah 10,5. Oke. Nah, itu cara cepatnya ya, cara kece.
10,5. Nomor 7, sebuah tabung memiliki luas permukaan 880 cm persegi. Jika diameter tabung 14 cm, maka tinggi tabung. Jadi ada ketentuan luas permukaan tabung adalah 880, sementara diameternya 14 cm. Maka kalau 14 cm jadi jari-jarinya adalah 14 bagi 2 ya, 7 cm. Nah, selanjutnya menentukan tinggi tabung dari luas permukaan. Rumus luas permukaan adalah 2πr dalam kurung R tambah T. Nah, itu. Maka kita masukkan 880, 2 pi nya pakai 22/7 karena jari-jarinya 7 ya, 7. Jadi 7 ditambah T nya dicari nantinya. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini coret ya, 7 sama 7 coret dulu. Terus 22 kali 2 44 ya, 44, 7 tambah T. Nah, 44 ini kita pindahkan menjadi 880 dibagi 44 hingga 7 tambah T ya. Oke, kita pindah sini. Lalu 880 dibagi 4 itu adalah 20 ya. 20 sama dengan 7 tambah T, maka tinggal kita pindah ya, 20 kurang 7, T sama dengan 13. Nah, ini dia. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 8 ya. Diketahui harga minyak goreng Rp14.000 per liter ya. Harga minyak goreng pada tabung yang berdiameter 35 cm dan 40 cm adalah, nah ini berarti kita perhatikan ya, di sini menggunakan liter, di sini menggunakan cm. Berbeda ya cara menghitungnya nantinya. Oke, kita rubah saja, bisa sih langsung kita rubah menjadi ini jadi dm, berarti 3,5 dm karena berdasar tangga ini jadi 4 dm. Nah, kita langsung jadi menentukan apa ini, menentukan biayanya ya, seluruhnya ya. Biaya itu sama dengan volume dikali harga. Nah, itu berarti kalau volume kan rumusnya untuk tabung kan PR kuadrat kali T dikali harganya nanti. Nah, P nya kita cari dulu, berarti 22/7 ya, karena ini diameternya 3,5 ya, 22/7 dikali 3,5 kali 3,5 gitu kan, dikali tingginya 40 dikali 14.000. Ini bisa kita coret 7 sama 3,5 jadi berapa? 2 ya. 22 sama 2 kita coret juga jadi 11. Nah, maka tinggal kita hitung semua nih, 11 kali 3,5 kali 40 ya. Ini aja sebenarnya sudah 38,5 ya. Ini kalau kita kali 11 kali 3,5 kali 40 adalah 38,5. 38,5 dikali 14.000. Maka sama dengan 539.000. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 9, sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 6 dan tinggi 10 cm. Jika Pi sama dengan 3,14, maka luas tabung tanpa tutup adalah, oke. Untuk tabung tanpa tutup ya, ini kita ketahui dulu luas jari-jarinya sama dengan 6
tinggi sama dengan 10 ya. Untuk tanpa tutup, luas tabung tanpa tutup untuk tabung tanpa tutup, rumus permukaannya adalah Pi R tambah 2T. Ini rumusnya udah umum ya sebenarnya ya. Tinggal kita masukkan saja, karena jari-jari 6 pakai 3,14 ya, dikali R-nya 6 tambah 2 dikali tingginya 10, maka 3,14 kali 6 18,4 ya, 18,84. Ini 2 kali 10 20 tambah 6 jadi 26. Nah, berarti 18,84 kali 26 adalah 489,84. Nah, ini jawabannya yang B ya. Nomor 10, radika memiliki dua buah tabung. Tabung A memiliki diameter 20 cm dan tinggi 15 cm. Tabung B memiliki diameter 30 cm dan tinggi 25 cm. Jika tabung A berisi penuh dengan air dan seluruh isinya dituang ke tabung B, maka tinggi air di tabung B adalah. Oke, mungkin kalau dengan cara biasa ini akan kalau dengan cara biasa ini akan panjang waktunya ya. Oke, jadi kita cek dulu nih tabung A diameternya 20, maka jari-jarinya sama dengan 10. Ini jari-jari A berarti ya, diameter A. Sementara yang tinggi A nya ya, tabung A berarti 15. Sedangkan yang tabung B diameternya 30, maka jari-jarinya itu 15. Oke, ini B ya. B tinggi B nya berarti 25. Oke. Untuk menentukan tinggi ya, tabung bukan tinggi ini ya, tinggi air ya, tinggi air yang ditanya ya, tinggi air pada tabung B. Untuk menentukan tinggi air pada tabung B, jadi T air saja. T air itu volume tabung A itu dibagi luas alas tabung B. Nah, jadi T air itu sama dengan Pi R kuadrat T dibagi alasnya, berarti cuma luasnya Pi R kuadrat. Ini yang A, ini yang B, ini yang tinggi A ya. Nah, ini bisa kita coret nilai Pi nya dulu nih ya, karena sama. Oke. Nah, maka tinggal jari-jari yang tabung A ya, itu 10 kuadrat, tinggi A nya 15. Nah, sementara jari-jari B itu adalah 15 kuadrat ya, 15 kuadrat. Sederhanakan, ini 100, ini 15 berarti kita bisa coret ntar ya, 15 sama 15 coret ini. Nah, jadi tinggal 100 dibagi 15. 100 bagi 15 adalah 6,67 ya, 6,67. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 11, diketahui volume sebuah tabung 3080 jika jari-jari tabungan 7 cm, maka luas permukaan tabung tersebut adalah. Oke, di sini ada volume 3080, R-nya sama dengan 7 ya. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung berarti dari volume, rumus Pi R kuadrat T
ini kan 3080 ya. Kemudian kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 7. Nah, dikali T nya yang kita cari ya. Ini bisa kita coret dulu nih. Nah, gitu ya. Maka 3080 22/7 154 ya. T. Nah, maka T sama dengan 3080 kita bagi 154, maka hasilnya adalah 20. Jadi tinggi tabung itu adalah 20 cm. Nah, kan nanti tinggal kita masuk ke rumus luas permukaan tabung ya. Rumusnya adalah 2πr R tambah T ya. Kita masukkan 2 dikali Pi nya 22/7, R nya 7 tambah 20 ya. Ini coret ya, tinggal jadi 44, ini 27. Nah, tinggal 44 kali 27 adalah 1188, maka hasilnya yang D. Nomor 12, jika luas kulit bola 100 pi cm persegi, jari-jari bola tersebut adalah. Oke, kita tahu yang namanya luas permukaan bola rumusnya adalah 4πr kuadrat. Karena yang ditanya adalah R, maka kita rubah rumusnya saja dulu. R sama dengan akar luas permukaan dibagi 4pi. Nah, gitu ya. Akar dibagi luas permukaan pi. Kita masukkan ya. Kita masukkan akar luas permukaannya adalah 100 pi per 4pi. Pi nya bisa kita coret ya. Habis dibagi, tinggal 100 dibagi 4 gitu. 100 dibagi 4 berarti 25, maka R nya adalah 5 cm. Jawabannya yang A. Nomor 13, volume bola yang berdiameter 21 cm adalah. Di sini hanya menentukan volume saja, berarti kalau diameternya 21 maka R nya sama dengan 21/2. Kita pakai pecahan jari-jarinya. Sedangkan rumus volume bola adalah 4/3 ya, pi R kuadrat pangkat 3 ya. Kita masukkan 4/3 kali 22/7, R nya 21/2. 21/2 sistem coret ya. Ini dikali 21, coret sama ini. Ini 4 dengan 2, kita coret dengan ini ya. Jadi tinggal ini 2, nah, ambil lain dulu. Ini 2, kita coret 2 dengan ini. Nah, gitu ya. Maka tinggal 22, ini bisa juga nih 22 ini coret dengan 2 jadi 11. Tuh. Maka ditemukan nilai pi nya berapa ini? 11 kali 21 kali 21 kali 21 441 ya. Ini 441 kalau dikali 441 kali 11 berarti 4851 cm kubik. Jawabannya yang C berarti. Nomor 14, perbandingan luas kulit bola yang berjari-jari R dengan volumenya adalah. Oke, ini perbandingan ya, perbandingan. Jadi luas bola berbanding volumenya. Oke, kita tulis dulu nih. Luas permukaan berbanding volume bola ya. Kita bicaranya bola. Ini kan rumusnya luas permukaannya kan 4pi R kuadrat, sedangkan rumus ini adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. Ini bisa kita coret pi nya dulu nih ya. Tuh, coret. Jadi tinggal 4/3 4R kuadrat berbanding 4/3 R pangkat 3. Oke. Nah, lalu kita bagi 4 dulu. Nah, kan R nya masih bisa nih, R pangkat 2, R pangkat 3. Jadi tinggal yang tersisa adalah
kan 4R ini ya, kalau 2 ya, berbanding 4/3, R nya ada 3, bisa kita coret kan, ini 2, ini juga 2. Nah tinggal 4 berbanding 4/3 R gitu kan ya. Nah kemudian jadi 4 sama 4 ini bisa sederhana ya, 1/1/3R. Lalu 3 nya kita pindahkan kali silang ya ke sana ya, kali silang gitu ya. Sorry. Jadi kalau kali dikalikan ke sana ya, itu menjadi 3/1R, atau ditulisnya 3/R saja. Nah inilah yang diminta ya, jadi jawabannya yang A gitu ya. Nomor 15, sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola dibuat dari aluminium jika diameter kubah 7 meter dan harga bahan aluminium 24.000 per meter persegi, maka biaya pembelian bahan aluminium untuk membuat kubah tersebut adalah. Kalau kubah artinya dia berbentuk setengah bola ya, kalau kubah itu setengah bola. Di sini diketahui diameternya 7 ya, berarti R nya pakai 7/2 ya, 7/2. Sementara harga bahannya ada 24.000. Oke, kalau kita rumus luas permukaan bola ya, itu kan 4πr², karena setengah bola berarti tinggal dibagi 2, maka rumusnya menjadi 2πr², gitu ya. Nah baru kita masuk ke hitungannya kalau luas permukaan, tapi kita bisa aja langsung menghitung berapa biaya seluruhnya ya, gitu. Biayanya yaitu langsung aja luas permukaan dikali harganya. Nah gitu, luas permukaannya berarti 2πr² dikali harganya. Kita masukkan 2, P nya pakai 22/7, R nya adalah 7/2 ya, 7/2 dikali harganya 24.000. Kita sistem coret, 7 habis tentunya, ini juga 2 dengan 2 habis, 22 dengan 2 berarti 11. Nah ya, 11 kali 7 77. Nah 77 dikali 24.000 jadi 1.848.000. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 16, perbandingan luas permukaan dua buah bola berdiameter 4,5 dan 6 cm. Luas ya, berarti kalau luas itu langsung saja sebenarnya luas ya, kan kalau 4π ini kan sebentar, jadi perbandingan luas itu berarti luas 1 berbanding luas 2, artinya 4πr1 ya kuadrat berbanding 4π jari-jari yang kedua. Nah ini kita coret karena udah sama gitu ya, jadi nggak perlu dilanjutkan. Maka tinggal R1 kuadrat berbanding R2 kuadrat. Nah R1 kuadrat kan 4,5, sorry ini kita bagi diameter ya, baru diameter ya, sorry. Jadi jari-jari yang pertama kan diameter 1 4,5, maka jari-jari satunya adalah 4,5 bagi 2 berarti 2,25, sedangkan diameter keduanya adalah 6 ya, maka jari-jarinya yang kedua adalah 6 bagi 2 berarti 3. Nah, kita masukkan jadi 2,25 kuadrat berbanding 3 kuadrat, berarti 2,25 kuadrat berbanding 3, 5,0625 berbanding 9. Nah, di sini perbandingannya bilangannya bulat semua, sementara di sini adalah ada desimal dan bulat. Oke, kalau kita bandingkan 5,0625 per 9 ini ya,
Ini kalau kita bagi adalah 0,5625. Nah, sementara kalau 3 dibanding bagi 4 ya, 3/4 itu adalah 0,75. Sedangkan 8 dibagi 9 adalah 0,89. Kalau yang 9/16 adalah 0,5625 ya, 56,25. Nah, sedangkan 16/27 adalah 0,593 ya. Artinya yang hanya cocok adalah yang ini karena sama hasil bandingnya. Jadi jawabannya pasti yang 9/16 ya. Nomor 17, perhatikan gambar belahan bola padat berikut. Jika jari-jarinya 10, maka luas permukaan bola tersebut adalah, ini jari-jari. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini 10, ini 10 ya. Ini adalah 3/4 bola bentuknya ya, bentuknya 3/4 bola. Untuk rumus luas permukaan bola ya, kalau utuh itu rumusnya adalah 4πr². Karena bentuknya 3/4, makanya kita kalikan lagi dengan 3/4. Artinya bisa kita coret nih 4 sama 4 nya ya. Nah gitu ya. Jadi tinggal rumusnya nanti berubah, rumusnya cuma jadi 3πr². Baru kita masukkan angkanya ya. Berarti 3 pi nya pakai 3,14 atau langsung pakai 314/100 saja ya, 314/100 karena R nya 10 gitu ya. Kan bisa dicoret kalau 10 sama 10 ya ini. Nah, maka tinggal hasil akhirnya tinggal 3 dikali 314, hasilnya adalah 942 ya. Kita jawabannya yang A. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Jika luas permukaan bola 90 cm persegi, luas permukaan tabung tersebut adalah, di sini ada tabung sama bola ya. Jadi ada yang namanya perbandingan ta banding bo ya, banding ke taboke ya, tabung bola kerucut. Ini perbandingan adalah 3/2/1 gitu ya. Karena kita menghitungnya tabung dengan bola, berarti perbandingan 3/2. Oke, yang ditanyakan adalah tabung ya. Jadi luas permukaan tabung ya, tabung berarti tabung ditanya ya, berarti 3 yang diketahui bola, nah dikali luas permukaan bola, berarti tinggal kita masukkan 3/2 dikali luas permukaan bolanya 90. Ini bisa kita coret ya, 90 sama 2 45, tinggal 3 kali 45 ya, 3 kali 45 berarti 135. Nah itu jawabannya yang C. Nomor 19, sebuah drum kosong berukuran jari-jari 60 dan tinggi 100 cm akan diisi air dengan menggunakan wadah yang berbentuk setengah bola yang berjari-jari 15 cm. Banyaknya wadah diperlukan agar drum berisi penuh air. Jadi biar enggak hitung satu-satu, langsung bentuknya gini saja ya. Jadi banyak wadah ya, wadah sama dengan
volume drum dibagi volume wadah. Nah gitu aja ya. Wadah berarti sama dengan volume drum, berarti volume tabung ya, volume tabung. Sedangkan wadahnya berbentuk setengah bola, berarti volume setengah bola ya. Berarti PR kuadrat T dibagi berarti setengah dikali 4/3 PR kuadrat pangkat 3. Ini jari-jari beda ya, ini jari-jarinya tabung ya, ini jari-jarinya bola, beda ya, tidak sama. Jadi bisa kita coret dulu, ini yang P nya saja kita coret ya. Nah gitu. Terus ketiga ya, R pangkat 3, R pangkat 3. Kemudian 4 sama 2 bisa kita sederhanakan ya. Nah maka menjadi rumusnya sama dengan R pangkat 2 ini tabung dikali T tabung ya. Sementara ini jadi 2/3 R pangkat 3. Lalu ini bisa kita rubah, lalu ini kita bisa rubah ya, jadi 3-nya taruh ke atas bisa ya, 3 R tabung ya pangkat 2 dikali tinggi tabung per ini bawah jadi tinggi 2 R ini bola ya pangkat 3 ya. Kita masukkan angkanya 3 R tabung 60 kali 60 ya. Kemudian tinggi tabungnya 100 dibagi 2 dikali setengah bola 15 jari-jarinya. Nah, ini bisa sederhana. Oke, yang 60 sama 15 dulu deh, ini 4 ya. Ini 4. Tuh, gitu ya. Kemudian ini 3 sama 15 boleh 5 kali 2 10 ya, 10 ya, 10 kali ini 10, ini coret jadi tinggal 4 kali 4 kali 10, 4 kali 4 16 kali 10 ya, berarti menjadi sama dengan 160. Jadi banyak wadah untuk diperlukan agar penuh, artinya berarti 160 ya. Coret nih jawabannya. Soal nomor 20, perhatikan benda pada gambar yang terdiri dari tabung, kerucut, dan setengah bola berikut. Jika jari-jari bolanya 3 cm, maka luas permukaan benda tersebut adalah. Oke, sini P-nya nggak di ini ya. Oke, kita lihat dulu. Ini R-nya ya 3. Berarti ini juga 3. Nah, berarti ini kita potong, sini 3. Sini 6 ya. Nah karena totalnya 13 berarti 6 tambah 3 9, 9 tambah 4, maka nanti tinggi segitiga ini adalah 4 ya. 4 sini 3. Nah ini Pitagoras bisa ya, karena segitiga 3 4, maka sini nanti 5 ya, 3 4 5. Nah rumus yang kita gunakan pakai rumus kece saja ya, rumus kece, karena kalau dikerjakan secara biasa lumayan panjang ya. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan PR S tambah 2T tambah R 2R. T di sini T tabung ya, T yang tabung ya. Jangan salah, bukan yang 13. Berarti P tetap, R-nya adalah 3, S-nya adalah 5, yang ini S-nya ya, ini 5 tambah 2, T-nya T tabung 6 tambah 2 R-nya, R yang sama saja 3 ya. Oke, ini jadi 3P 5 tambah 12 tambah 6. 5 tambah 12 6 itu
Maka hasil akhirnya 3pi kali 23 adalah 69pi. Maka hasilnya adalah yang C. Oke, demikian pembahasan soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Ya, silahkan dikoreksi ya kalau ada yang salah. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Moga-moga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.